Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Penomers, selamat siang. Kembali lagi dalam acara podcast PubMed Talks. Pada talk episode ketiga kali ini, kita akan membahas topik yang gak kalah menarik nih dari talk episode yang kedua, yaitu membranding diri melalui program MSIB untuk melakukan self-development. Nah, bagaimana Penomers? Menarik banget kan topik yang akan dibahas kali ini? Dan pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Oh ya, kita belum kenalan nih Penomers. Ada istilah yang mengatakan tak kenalan maka kenalanlah. Jadi kenalin, nama aku Nurma Yunita selaku host pada talk episode terakhir kali ini. Oke, Penomers, kayaknya untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih kenalan narasumber kece kita kali ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Dika. Halo Kak Nurma, halo Penumers. Boleh nih kakak kenalan diri dulu ke penonton. Oke Kak Nurma, sebelumnya makasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya. Kenalin, nama kakak Dika Fitrilia. Saat ini sedang menempuh semester 6 sama kayak kalian dari Penomi juga. Asal kakak dari kota Batu Raja, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Siapa tahu yang dengerin podcast ini ada yang berasal dari Batu Raja juga. Gitu Kak. Ayo siapa yang dari Batu Raja, coba komen-komen ya. Oke, Kak, jadi di sini kita mau membahas nih topik seputar program MSIB. Nah, langsung aja ya, Kak. Boleh nggak nih, Kak, kasih penjelasan singkat mengenai program MSIB ini? Dan pada bidang apa sih yang Kakak ikuti dalam program ini? Boleh banget dong, Kak. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin salah satu program yang bagus banget dari Kampus Merdeka, yaitu MSIB, atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Jadi, Kampus Merdeka ini ada beberapa program seperti PMM, ISMA, Kampus Mengajar, Wirausaha Merdeka, Proyek Penelitian, dan MSIB. MSIB sendiri merupakan salah satu program kampus merdeka yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Nah, buat kalian yang masih kuliah dan pengen ngerasain gimana nih dunia kerja atau belajar skill di luar kampus, ini program yang wajib banget kalian tahu. Jadi, MSIB ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu magang merdeka. Ini kalian yang pengen terjun langsung ke perusahaan atau startup yang keren-keren, kalian bisa belajar dari orang-orang profesional, ngerjain proyek yang secara langsung, dan pastinya dapat pengalaman kerja yang berharga. Dan juga ada yang namanya studi independen, di mana studi independen ini berfokus pada kursus yang intensif dari berbagai mitra kampus Merdeka. Misalnya nih, kalian pengen untuk melatih atau memperkuat pengetahuan tentang finansial, atau tentang coding, digital marketing, atau tentang desain, data science, kalian bisa belajar langsung dari para ahli dan dapat sertifikat di akhir programnya. Kebetulan kakak kemarin coba daftar program MSIB di bagian magang dan alhamdulillah kakak lolos pada Bakri Center Foundation pada posisi Financial Development. BCF sendiri merupakan lembaga filantropi yang berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin muda di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada isu lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jadi BCF sendiri bermitra dengan Kampus Merdeka yang membahas terkait isu kesehatan, yaitu program eliminasi tuberkulosis menuju tahun 2030. Selain itu juga, BCF sendiri berkolaborasi dengan 13 yayasan kesehatan dari 8 provinsi. Salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan.
yang disebut dengan Yayasan Masyarakat Sehat Sriwijaya. Yayasan Masyarakat Sehat Sriwijaya ini berlokasi di Jalan Bedil, Komplek YPP, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Yayasan ini juga ada di Indralaya, Banyuasin, Prabu Mulih, Muara Enim. Dan untuk tahun ini, kemarin MSS juga memperluas yayasan, itu mereka menambahkan kota Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Oku Timur. Jadi kemarin kakak dapat penempatan di Indralaya, gitu kak. Oh, jadi kakak nih penempatannya di Indralaya ya, dari memperluas seperti Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, dan Oku Timur. Iya benar kak. Nah, sebelumnya Penomers pasti penasaran nih Kak, apa sih motivasi Kakak sendiri mengikuti program MSIBI tersebut? Oke, kalau motivasi ya kak ya. Iya Kak, motivasi. Jadi kakak kemarin memutuskan untuk ikut MSIB ini karena kakak pengen banget ngerasain langsung di mana sih dunia kerja itu sebenarnya. Bukan cuma belajar teori di bangku kuliah. Aku juga pengen ngerasain dunia kerja sebelum terjun langsung gitu. Sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi juga, aku yakin pengalaman nyata di lapangan bakal nambah wawasan yang luas praktis soal pengelolaan keuangan dan administrasi, serta bikin aku lebih siap menghadapi tantangan di dunia pekerjaan nanti. Jadi, aku udah punya gambaran sedikit nih tentang dunia pekerjaan. Selain itu juga kesempatan belajar langsung di lingkungan kerja dan membangun jaringan juga menjadi motivasi utama aku untuk ngikutin program magang ini. Aku percaya bahwa relasi dan pengalaman kerja yang didapetin dalam program ini bakal jadi modal berharga untuk mengembangkan karir di masa depan. Gitu sih, Kak. Iya, karena apalagi di kuliah kayak gini kan cuman ada teori nih, nggak ada kayak ininya ya Kak ya. Jadi sebagai Iya, apa eh, pengen tahu aja nih kan rasanya dunia kerja tuh gimana ya Kak ya. iya. Soalnya kan kalau kita kuliah cuman teori, presentasi, kalau untuk turun langsung ke lapangan itu jarang kan? Iya, jarang banget kayak cuman belajar, presentasi, nanya-nanya, udah. Iya, Kak. Nah, selama mengikuti program MSIB ini, apa aja sih Kak manfaat maupun pengalaman yang diperoleh oleh Kak Dika? Oh, kalau ditanya manfaat, banyak banget ya. Kalian pokoknya harus nyobain program ini. Kalau ditanya manfaat, mulai dari banyak sih pengakuan SKS-nya sebanyak 20 SKS, pengalaman kerja langsung, menambah pengetahuan dan wawasan. Bisa juga kita memperluas relasi. Di sini kita akan mendapatkan banyak teman loh. Dan yang paling penting, program Magang Merdeka ini kita diberi bantuan biaya hidup oleh Kemendikbud. Jadi, kalau kalian pengen daftar di luar kota, misalkan di Jakarta atau daerah Jawa, daerah Batam atau gimana gitu, yang jauh-jauh, kalian akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Dan juga kalian akan mendapatkan bantuan akomodasi untuk menuju mitra tersebut. Jadi nggak perlu khawatir nih terkait biayanya. Selain itu juga ada juga beberapa mitra yang memberikan uang saku dari mitra tersebut. Contohnya kayak DPR, perusahaan Astra, Paragon, ada juga Alfamart, banyak deh. Pokoknya mereka itu ngasih uang saku lebih ke kita. Jadi kalau kalian lolos pada mitra itu, kalian dapat bantuan biaya hidup dua dua lobang nih.
ceritanya. Pokoknya mantep banget program ini. Untuk yaitu yang mendapatkan uang saku lebih itu dari perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau untuk yayasan yang kecil itu nggak dapet ya teman-teman. Nah, bukan sekedar ini aja. Selama magang, aku banyak belajar terkait sistem kerja di yayasan tersebut. Belajar langsung terkait sistem administrasi dan keuangan, turun ke lapangan untuk investasi kontak pasien TB, karena mitra BCF ini atau masyarakat sehat Sriwijaya ini berfokus pada itu tadi kesehatan, yaitu eliminasi penyakit tuberkulosis menuju tahun 2030. Jadi tugas utama dari masyarakat sehat Sriwijaya ini yaitu turun ke lapangan untuk investasi kontak, mencari pasien, mencari masyarakat-masyarakat yang terdampak penyakit TB ini. Jadi masyarakat yang terdampak ini nanti akan diedukasi nih buat dibantu pendampingan untuk pengobatan. Nah, pendampingan pengobatan ini dibantu oleh masyarakat sehat Sriwijaya. Nanti ada juga pemberian dana, terus pengobatan itu secara gratis. Pendampingan pengobatan pasien TB ini dilakukan sebulan kurang lebih 3 kali kalau nggak salah. Sering sih pendampingannya. Dan melakukan edukasi langsung ke masyarakat terkait penyakit TB tadi, serta memberikan aku banyak insight praktis yang nggak bisa didapatkan di bangku kuliah. Bayangin kalau kita kuliah itu kalau nggak kemana-mana pasti kita stucknya di sana aja. Kita cuma tahu materi ini itu, tapi nggak tahu ternyata kalau kita ikut magang ini kita dapat pengalaman baru nih. Bayangin aja, aku dari pendidikan ekonomi, terus terjun mengikuti program magang itu di divisi kesehatan gitu. Jadi dari ekonomi ke kesehatan itu agak jauh ya, tapi aku di keuangannya. Jadi ini menambah pengetahuan sekali, menambah pengetahuan. Jadi nggak harus dari program kesehatan, dari program studi kesehatan harus mengetahui tentang penyakit itu. Jadi gitu. Kalian kalau bisa kalian harus memanfaatkan kesempatan ini kalau nanti buka lagi. Selain itu juga memberikan interaksi dengan tim yang suportif dan profesional. Ini dapat memperluas jaringan dan memberikan inspirasi untuk mengembangkan karir kita di masa depan. Gitu aja sih, Kak. Jadi banyak banget nih manfaatnya ya kan setelah itu apa pengalaman kerja, memperluas dan banyak teman. Terus apalagi kan diberi bantuan nih biaya hidup sama Iya, akomodasi ya. Terus juga kalau misalkan dari mitra yang eh, apa namanya mitra yang ternama mitra yang besar-besar gitu, kan kita juga diberi uang saku juga. enak dijadikan ya manfaatnya. Iya, bukan cuma sekedar dananya sih, tapi pengalaman bekerjanya itu, Kak. Iya, jadi kayak kita dapat pengalaman kerja yang baru gitu kan, yang selama ini kita nggak tahu nih. Iya, selama ini kita cuman belajar tentang perkuliahan gitu. Jadi kalau ada kesempatan maksimalin lah buat ikut. Bener banget nih Kak. Nah, Kak boleh spill nggak sih Kak, bagaimana sih cara Kakak membagi waktunya nih pada saat mengikuti program MSIB ini di sela-sela tugas perkuliahan yang juga pasti banyak kan? Oke, kalau terkait manajemen waktu sebenarnya kakak juga masih agak gimana gitu ya. Karena masih sering teledor juga kalau terkait manajemen waktu. Tapi kakak kemarin kan ikut magangnya di semester 5 dan juga kemarin itu ada 23 SKS kalau nggak salah. Sedangkan dari program magang sendiri
itu hanya bisa mengkonversi 20 SKS. Ini juga sangat bergantung sama dosen masing-masing karena ada beberapa dosen yang tidak bisa mengkonversi MK-nya dengan hasil magang kita. Karena apa? Karena mata kuliah yang diampu dosen tersebut tidak sejalan dengan kegiatan magang kita. Jadi untuk mengatasi hal ini, kakak kemarin mencoba untuk konfirmasi ke orang kantor untuk meminta beberapa hari untuk datangnya setelah mata kuliah adanya kelas. Jadi gitu, Kak. Cara ini juga cukup efisien buat kita kalau nggak bisa ngatur waktu gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin aku dapat penempatan di Indralaya, jadi masih bisa ikut beberapa mata kuliah di kelas. Gitu sih, Kak. Eh, Setelah kuliah ya Kak ininya, mengikutinya ya. Iya, karena ada, kalau nggak salah kemarin 2 hari. Ada 2 hari aku datang dulu ke kampus, habis mata kuliah aku langsung ke kantor lagi, Kak. Gitu. Wah, ini banget ya Kak, bolak-baliknya ya buat pengalamannya itu loh. Iya, sok sibuk kita. Pertanyaan terakhir nih Kak, nggak kerasa banget ya kan ya? Walah, sudah terakhir ya. Oke. Gimana sih Kak kalau misalkan ada nih mungkin beberapa teman kita di luar sana yang mau mengikuti program MSIB ini, apa aja sih Kak hal yang perlu untuk disiapkan? Hal yang perlu disiapkan. Banyak sih hal yang perlu disiapkan kalau adik-adik pengen ikut program ini. Tapi dari informasi yang kakak dengar, untuk program Kampus Merdeka sekarang itu masih ditangguhkan oleh Kemendikbud. Karena kan kemarin baru pergantian menteri ya, Kak. Jadi masih ditangguhkan. Untuk semester ini belum diadakan lagi program Kampus Merdeka. Tapi kemungkinan kalau program ini masih berlanjut, semester depan atau semester ganjil bakalan buka lagi. Jadi ini kesempatan emas kalian nih buat mempersiapkan apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti magang Merdeka nanti. Nah, jadi untuk hal ini yang perlu dipersiapkan itu yang paling utama ya diri kita sendiri. Kita harus benar-benar siap. Kita harus siap kalau apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan kenyataan. Karena emang program MSIB ini paling banyak peminatnya. Bayangkan, kakak kemarin daftar di BCF ini untuk formasi Sumatera Selatan aja yang daftar hampir 1.300-an. Dan yang diambil tahu nggak berapa? Cuman 25 orang. Karena kemarin tuh ada pemangkasan kuota, jadi sedikit banget yang diambilnya. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan diri kalian untuk bersaing dengan sebanyak orang. Sebanyak itu orangnya pokoknya. Terus juga kalian harus punya akun LinkedIn, di mana akun LinkedIn ini menjadi salah satu poin plus penilaian oleh perusahaan untuk merekrut kalian, untuk menerima kalian ke perusahaan mereka. Jadi LinkedIn sendiri eh kayak apa ya? Poin plus lah buat mereka. Bagi kalian yang belum ada akun LinkedIn, mulai dari sekarang buat akun, tingkatin kemampuan kalian. Pokoknya bagus-bagusin akun LinkedIn karena di sana bakal menjadi salah satu tahap seleksi juga. Kalian harus benar-benar membangun branding di sana. Bukan hanya LinkedIn saja, tapi portofolio dan CV.
Ini sangat penting, guys. Jadi kalian harus benar-benar membuat portofolio dan CV kalian semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan apapun pengalaman kalian harus dimasukin ke sana. Karena eh, perusahaan itu apa ya, melihat dari pengalaman kita gitu loh. Dan untuk CV kalian wajib memakai CV ATS. CV ATS itu CV yang nggak kayak kertas putih aja gitu loh. Nggak ada nggak ada mainan, bukan nggak ada mainan sih, nggak ada hiasan-hiasan kayak di Canva. Hanya plong kertas putih sama ada foto. Itu banyak kok contohnya di TikTok. Karena si PTS ini langsung terkonek dengan sistem rekrutmen perusahaan. Jadi mereka itu nggak nyeleksi satu-satu CV gitu. Mereka kalau CV kalian bagus, nanti langsung kebaca sama perusahaan dan kalian bisa saja lolos gitu. Jadi untuk portofolio dan CV, akun LinkedIn itu harus benar-benar disiapin secara matang ya. Dan juga kalian harus mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara. Karena beberapa lembaga itu ada yang ngadain wawancara dan tes pengetahuan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Kalian akan berhadapan dengan sistem apa ya? Nggak cuman berkas aja, tapi kalian harus menghadapi berkas, pengetahuan, sama wawancara. Banyak tahapannya gitu untuk kompani yang besar. Dan untuk magang sendiri, ini tuh ada 22 lowongan yang bisa kita apa sih namanya? Ada 22 lowongan yang bisa kita lamar. Jadi 22 lowongan ini kalau kakak kemarin kan beda-beda. Divisi apa, perusahaan apa, itu beda-beda yang dilamar. Nah, kalian harus melamar 22 lowongan itu sama CV-nya harus berbeda-beda. Karena apa yang kalian lamar, misalnya kalian ngelamar di perusahaan A, bagian finance, berarti CV kalian lebih kuat ke finance-nya gitu, lebih berfokus ke apa pengetahuan kalian tentang finance atau apalah gitu. Terus di perusahaan B kalian digital marketing gitu ngelamarnya. Jadi kalian harus meyakinin perusahaan dengan CV kalian terkait digital marketing. Jadi setiap lowongan yang kalian lamar, kakak sarankan untuk membuat CV yang berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang mereka berikan. Untuk pemilihan 22 lowongan ini juga kalian bisa cari di TikTok karena ini juga ada rumusnya, teman-teman. Misalkan nih, pokoknya itu ada terbagi beberapa bagian biar lebih efektif dalam mencari lowongan tersebut. Mungkin itu sih, Kak. Banyak kok tips and triknya dari TikTok. Banyak kok. Udah. Iya, apalagi kan di sini TikTok tuh semuanya yang kita cari ada gitu ya Kak ya. Iya, banyak banget pokoknya. Kalau kalian nyari apa aja di TikTok pasti keluar. Iya, bener Apalagi banget. terkait magang ini kan viral banget di TikTok. Iya, caranya atau pengalamannya mereka ceritain kan banyak di sana. Iya, bener banget, Kak. Berarti dari 22 lowongan itu kakak semua lamarin gitu ya tadi? Iya, harus dong. Itu 22 kesempatan. Nggak boleh dong kita cuma ngelamar 5 lowongan. Kan sayang 17 lowongannya kosong. Gimana Iya. kalau bayangin kalau kita ngelamar 5 lowongan, terus yang kita lamar itu perusahaan yang gede-gede, sedangkan kapasitas kita itu tahu sendiri kan kayak gini, ya otomatis kita out, jadi nggak ada yang lolos gitu. Jadi kalian yang mau daftar harus manfaatin dengan baik-baik 22 lowongan ini. Itu sih Kak, harus banget ini.
Berarti kita harus membuat CV nih sebanyak 22 itu sesuai dengan bidangnya ya masing-masing ya Kak ya. Iya, harus banget. Pokoknya kalian ngelamar 22 lowongan, kalau yang beda-beda, harus juga buat CV yang berbeda-beda. Kan nggak mungkin kan kalau kita ngelamar bagian finance, terus CV kita berisikan tentang desain grafis, itu nggak mungkin kan? Nanti nggak kebaca sama perusahaannya. Kok gini? CV-nya gini, kok berlawanan gitu. Itu menjadi pertimbangan untuk mereka nerima kita. Iya, bener banget harus relevan gitu sesuai apa yang kita lamar gitu kan. Iya, Terus, bener banget. Harus relevan sih. terus jangan lupa juga nih berarti membuat akun LinkedIn ya kan. Iya, itu poin plus banget. Karena kalau akun Instagram, sebenarnya akun Instagram juga menjadi salah satu poin juga sih, Kak, kalau kita membangun branding di sana. Tapi lebih utamanya sih akun LinkedIn. Iya, dengan akun LinkedIn ini sebagai kita masukin portofolio dan jangan lupa pakai CV ATS bener kan Kak? Iya, benar banget. CPITS friendly ya. Nggak boleh yang menor-menor. Gak boleh ada Karena elemen. nanti nggak kebaca sama sistemnya. Iya, CV-nya harus bagus-bagus. Apapun pengalaman kalian yang bagus-bagus harus dimasukin. ya, sebagai menjadi nilai plus ya kan Kak? Siapa tahu. Iya, siapa tahu nanti lolos kan. Iya. Kemarin aja yang ada bukan dari DPR ya. Karena kemarin kan agak telat. Jadi kemarin tuh cuman ada seleksi berkas, nggak ada seleksi pengetahuan dan wawancara. Itu ditiadakan untuk magang batch 7 kemarin. Jadi ya kemarin tuh bisa dibilang hoki-hokian yang magang di DPR. Kan guys, itu aja yang magang DPR aja hoki-hokian gimana. Jadi kita harus benar-benar persiapin banget nih buat kalau misalkan ada MSIB selanjutnya. Iya benar banget Kak, harus dipersiapkan banget kali ini. Tapi nggak tahu ya nanti bakalan lanjut atau enggak. Belum ada hilalnya sampai sekarang ya. Iya, karena menteri baru ya, Mana Kak. lagi. Iya lagi sibuk banget nih menterinya. Sekarang kan lagi rame ya. Iya, bener banget. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup nih, ada sebuah cenderamata berupa sertifikat. Waduh, cenderamata nih. Oke. Nah, Kak, ini cendeраmatanya dari kita. Mohon diterima ya, Kak. Masya Allah, makasih banget Kak Nurma, Kak Edwan. Makasih ya. Terima kasih telah mempercayakan saya. Ya, Ya, eh, pada kali ini kita, ini saya terima dengan baik ya. iya, Kak, diterima ya. Gimana? Jadi kesempatan kali ini nih kita dapat ilmu yang baru dan pengalaman yang baru nih dari Kak Dika. Oke, langsung Iya saja dong. kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di season selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Kak Nurma. Terima kasih juga sudah membagikan pengalamannya. Siap. Hehe.